Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 12. Ya, ini part 12. Kemudian mahasiswa mulai bergabung dalam protes untuk mendukung para biksu. Diem merespon dengan menutup universiti di Vietnam dan menangkap ribuan anak sekolah serta putra-putri pejabat di pemerintahannya sendiri. Dan ini sebuah tindakan yang memperburuk ketidakkepuasan publik terhadap pemerintahannya. Sementara itu di Washington, pemerintah Amerika mulai merasa khawatir dengan situasi di Vietnam Selatan yang semakin tidak stabil. Laporan tentang pembakaran diri Quang Duc menjadi perhatian besar bagi publik internasional, termasuk masyarakat Amerika. Dan untuk mengatasi situasi ini, Amerika Serikat segera mengutus Henry, duta besar baru untuk Vietnam Selatan di Saigon. Henry diberi tugas untuk menilai situasi dan memberikan rekomendasi kepada Washington, terutama terkait dukungan berkelanjutan kepada rezim Diem. Kembali lagi di Saigon, penangkapan massal dan tindakan represif masih terus terjadi. Tindakan ini hanya memperburuk krisis politik di Vietnam Selatan. Gelombang protes terus meluas dan dukungan internasional untuk rezim Diem mulai goyah. Tindakan keras Diem mulai membuat Amerika Serikat mempertanyakan apakah rezim ini layak terus didukung dalam perjuangan melawan komunis. Karena kebijakan otoriternya malah menciptakan ketidakstabilan internal yang memanfaatkan perlawanan komunis. Tindakan represif Diem menciptakan ketegangan yang semakin mendalam di dalam negeri, sementara di tingkat internasional hal ini melemahkan kreativitasnya. Peristiwa ini menandai titik balik penting dalam hubungan antara Vietnam Selatan dan Amerika Serikat yang pada akhirnya berdampak pada keputusan Amerika untuk tidak lagi mendukung Diem secara penuh. Berdampak pada keputusan Amerika untuk tidak lagi mendukung Diem secara penuh. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1963, Henry, duta besar Amerika yang baru, tiba di Saigon untuk menilai situasi krisis di Vietnam Selatan. Henry Cabot Lodge took over as U.S. ambassador in the midst of the turmoil, and he is reported to have demanded that President Diem's brother Nhu be ousted, or U.S. aid to Vietnam will be cut. Henry kemudian bertemu langsung dengan Presiden Diem dan saudaranya, Ngoc Thi Nhu, yang memegang pengaruh besar di pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, Henry menyampaikan permintaan agar Diem dan Nhu mundur dari jabatan mereka untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun Diem dengan tegas menolak saran tersebut dan bersikeras mempertahankan kekuasaannya. Penolakan Diem untuk mundur dan laporan dari Henry membuat Presiden John F. Kennedy di Amerika Serikat semakin khawatir. Diem tidak hanya gagal mengatasi krisis dalam negerinya, tetapi juga mulai kehilangan dukungan dari rakyat Vietnam Selatan. Kemudian Henry memberikan informasi bahwa menggulingkan Diem melalui kudeta mungkin menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan untuk menyelamatkan stabilitas Vietnam Selatan. Pertimbangan ini membuat Kennedy dan timnya mulai serius mempertimbangkan untuk mendukung kelompok-kelompok oposisi di militer Vietnam Selatan yang merencanakan kudeta terhadap rezim Diem. Namun keputusan ini menjadi dilema bagi pemerintahan Kennedy karena Amerika sebelumnya adalah sekutu utama Diem dalam perang melawan komunisme. Kemudian pada tanggal 2 September 1963, dalam wawancara dengan CBS News, Presiden John F. Kennedy menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan pesan penting kepada Presiden Ngoc Thi Diem. Wawancara ini menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Mr. President, the only hot war we've got running at the moment is of course the one in Vietnam, and we've got our difficulties there, quite obviously. I don't think that unless a greater effort is made by the government to win popular support, that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. Well, hasn't every indication from Saigon been that President Diem has no intention of changing his pattern? If he doesn't change it, of course, that's his decision. He's been there 10 years. And as I say, he has carried this burden when he's been counted out on a number of occasions. Our best judgment is that he can't be successful in this base. But I don't agree with those who say we should withdraw.
That'd be a great mistake. That'd be a great mistake. I know people don't like Americans to be engaged in this kind of an effort. 47 Americans have been killed. We're in a very desperate struggle against the communist system. And I don't want Asia to pass into the control of the Chinese. Isi dan tujuan pesan Kennedy adalah Kennedy menekankan bahwa keberhasilan perang melawan komunisme di Vietnam Selatan sangat tergantung pada kemampuan rezim Diem untuk mendapatkan dukungan rakyatnya. Ia secara tidak langsung mengkritik kebijakan represif Diem terhadap komunitas Buddha dan tindakan keras terhadap demonstrasi yang dianggap melemahkan legitimasi pemerintahan Diem di mata rakyatnya sendiri. Kennedy juga menyampaikan bahwa Amerika hanya dapat mendukung Vietnam Selatan jika pemerintahannya memiliki stabilitas politik dan dukungan rakyat. Dengan kata lain, Kennedy memberi peringatan bahwa dukungan Amerika tidak akan bertahan jika Diem terus mempertahankan pendekatan represif dan gagal memenangkan hati rakyatnya. Wawancara ini dimaksudkan untuk menjadi pesan diplomatik yang jelas bagi Diem tanpa harus secara langsung mengonfrontasikannya. Melalui wawancara yang bersifat publik, pesan ini juga diperuntukkan bagi audiens internasional dan masyarakat Amerika untuk menunjukkan bahwa Amerika menginginkan perubahan positif di Vietnam Selatan. Setelah berbagai diskusi mendalam mengenai situasi di Vietnam Selatan dan kegagalan Presiden Diem untuk meredakan krisis politik, pemerintah Amerika Serikat akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada alternatif lain selain mendukung kudeta terhadap rezim Diem. Kemudian Kennedy menginstruksikan Henry untuk memberitahu para jenderal pemberontak mengenai kudeta. Pesannya menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak secara aktif mendorong kudeta, tetapi juga tidak akan menghalanginya. Maka dari itu, pada tanggal 1 November 1963, penyerangan untuk menggulingkan Diem dan Nuh dimulai. Apalah ini iklan. The battle for the city went on for 18 hours, and most of it was centered on the presidential palace. Just after 6:30 in the morning Saturday, the shooting ceased. Akhir dari kudeta pada tanggal 1 November 1963 benar-benar tragis bagi Presiden Ngo Dinh Diem dan saudaranya Ngo Dinh Nuh. Meskipun awalnya Diem mencoba untuk bernegosiasi dan menyerahkan diri, namun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Diem bersedia menyerah dengan syarat jaminan keamanan dirinya dan saudaranya, serta diizinkan pergi meninggalkan Vietnam Selatan. Namun pada tanggal 2 November 1963, Diem dan Nuh meninggalkan tempat persembunyian mereka di sebuah gereja Katolik di Saigon. Mereka dijemput menggunakan kendaraan lapis baja dengan janji akan diantar ke tempat yang aman. Dan saat mereka di dalam kendaraan lapis baja, Diem dan Nuh dieksekusi mati oleh tentara pemberontak. Waduh, Sementara itu, Nyonya Nuh Dibohongin, selamat kok. dari kudeta. Dia akan diantar ke Amerika Serikat. Setelah rezim Ngo Dinh Diem digulingkan pada tanggal 1 dan 2 November 1963, suasana di Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, berubah secara signifikan. Masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya tertekan oleh kebijakan represif rezim Diem, mulai merasakan kebebasan yang baru dan menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Setelah menerima laporan dari Henry tentang suasana hati rakyat Vietnam Selatan yang penuh kegembiraan setelah kudeta terhadap Ngo Dinh Diem, Presiden John F. Kennedy justru merasakan keraguan yang mendalam. Meskipun Henry menggambarkan optimisme di Saigon, Kennedy mulai menyadari bahwa masa depan Vietnam Selatan tetap penuh ketidakkepastian dan kegembiraan rakyat mungkin tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, Kennedy teringat dengan Perang Saudara Cina pada tahun 1949. We don't want to have a repetition of China, because that was the most damaging event, certainly, that's occurred to us, and perhaps in this century, when that passed into the control of the communists. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 November 1963, Kennedy mengadakan liburan keluarga sebelum melakukan perjalanan kampanye mereka ke Dallas, Texas.
dan di tanggal 22 November 1963 di jam 11.30 John Kennedy tiba di Dallas untuk melakukan kampanye. Kennedy disambut hangat oleh ribuan warga sipil yang berkerumun di sepanjang rute kampanye bersama istrinya Jacqueline Kennedy dan Gubernur Texas John Connally. Mereka menaiki limusin terbuka untuk parade kampanyenya yang akan melewati pusat kota Dallas. Namun Waduh, di ini. jam 12.30 siang, Nih ya, nih. Nih ya, nih ya. Nih abis ini nih si John F. Kennedy itu ditembak loh, ditembak di kepala. Ya, oleh mata-mata. Ya. Soalnya gue inget gue masih inget. Ya. Coba aja nih ya. John F. Kennedy itu ditembak di kepala sumpah. saat iring-iringan kendaraan kepresidenan berjalan dengan santai, tiba-tiba John Kennedy langsung ditembak tepat di kepala dan lehernya. Oh kan, tuh. Wakil Presiden Lyndon B. Johnson akan menggantikan Kennedy dan menjadi Presiden ke-36 Amerika Serikat seperti yang diarahkan oleh Konstitusi Amerika. Saat itu juga dia disumpah dalam pesawat yang mengangkut jenazah Kennedy kembali ke Washington. Kemudian saat pemakaman John Kennedy, istri Kennedy membisik kepada putranya yang masih berusia 3 tahun. Ia mengatakan kepada anaknya untuk memberi hormat pada ayahnya dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, polisi menemukan sidik jari Lee Harvey Oswald pada senjata yang membunuh Kennedy. Dari informasi yang didapat, Harvey yang masih berusia 24 tahun dan baru saja kembali dari Uni Soviet. Ia membeli senjata itu melalui pesanan pos seharga $21. Setelah 2 hari penangkapannya, Harvey akan dipindahkan dari markas polisi ke penjara daerah. Dan saat perpindahan, Harvey dibunuh oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam. Pembunuhan ini terjadi di depan kamera televisi nasional yang menyiarkan momen tersebut secara langsung. A monkey balik in a sama orang. pub with the beer, watching sports, wearing. Sementara itu, di Moskow, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev menunjukkan rasa belasungkawa yang mendalam atas kematian Kennedy. Ia secara pribadi datang ke Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menandatangani buku belasungkawa. Khrushchev sangat khawatir bahwa pembunuhan Kennedy dapat memicu ketegangan baru dalam Perang Dingin, terutama mengingat hubungan yang mulai membaik setelah krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Lyndon Johnson telah dilantik sebagai Presiden Amerika. Dia sekarang berusia 55 tahun. Johnson tidak memiliki pengalaman yang signifikan dalam perang melawan komunisme atau kebijakan luar negeri yang lebih luas. Berbeda dengan Kennedy, lebih banyak terlibat dalam strategi global untuk menghadapi ancaman komunisme, terutama dengan kebijakan luar negeri yang lebih agresif. Sebagai penerus Kennedy, Johnson seringkali dipandang sebagai sosok yang lebih pragmatis dan kurang karismatik dalam hal kebijakan luar negeri, terutama terkait dengan Vietnam. Meskipun memiliki kemampuan politik yang luar biasa di dalam negeri, ia sering dianggap kurang memiliki pemahaman atau visi yang jelas dalam menghadapi tantangan luar negeri yang kompleks, khususnya terkait dengan ancaman komunisme di Asia Tenggara. Kemudian kita kembali ke Vietnam Selatan. Setelah penggulingan Diem membuat Vietcong gembira dan menjadi agresif, mereka juga merasa bahwa merebut Vietnam Selatan sudah mendekati mereka. Pasukan Vietcong telah melakukan serangan terkoordinasi di seluruh pedesaan. Bahkan hanya dalam 2 minggu, mereka berhasil menaklukkan sekitar 400 desa. Seorang kakek tua bernama Lee Quang Kong memberi pengakuannya saat penyerangan setelah penggulingan Diem. Cho nên lúc mà Đạo Chánh vô địa nhiệm đó là kể như là lúc này là chúng tôi phấn khởi làm như giải phóng đất nước. Cho nên bắt đầu là đêm như ngày, ngày như đêm, đêm nào cũng đánh, ngày nào cũng đánh. Quân Ngụy càng ngày càng đầu hàng, càng chạy về mình. Dân thanh niên càng xung phong, càng vô bộ đội càng đông.
Diperkirakan 40% wilayah selatan telah ditaklukkan oleh Vietcong dan lebih dari 50% rakyat secara efektif berada di tangan Vietcong, dan para jenderal Vietnam yang telah menggulingkan Diem sedang bertengkar di antara mereka sendiri. Kemudian pada bulan Maret 1964, Presiden Amerika mengirim Menteri Pertahanan Amerika Serikat bernama Robert McNamara ke Vietnam Selatan dengan instruksi untuk menunjukkan kepada orang-orang Vietnam Selatan bahwa Amerika Serikat menempatkan seorang jenderal bernama Nguyen Khanh untuk memimpin Vietnam Selatan. We fully support the people of South Vietnam. Vietnam, Mon Nam! Namun setelah Jenderal Nguyen Khanh menjadi kepala negara de facto Vietnam Selatan, ia menghadapi kekurangan legitimasi dari rakyat bahwa jenderal-jenderal lainnya juga terus berupaya merebut kekuasaan. Hal ini menciptakan kericuhan politik yang terus berlanjut. Sementara itu, Washington juga mengabaikan seruan dari komunitas Buddha yang menginginkan pemerintahan perwakilan yang tulus seperti yang mereka harapkan setelah penggulingan Ngo Dinh Diem. Maka dari itu, dari bulan Januari 1964 sampai bulan Juni 1965, Vietnam Selatan terus dilanda instabilitas politik, bahkan pemerintahan yang dekat dengan Amerika seringkali dipandang sebagai boneka. Kini kita menuju kediaman Ho Chi Minh, pemimpin yang tetap dicintai dan menjadi tokoh utama di Vietnam Utara. Namun di tengah pengaruhnya yang besar, Ho Chi Minh masih mengkhawatirkan nasib negaranya. Vietnam Utara tetap waspada terhadap peningkatan konflik di selatan, terlebih dengan kemungkinan Amerika Serikat memaksakan diri untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam konflik tersebut. Untuk mengatasi kekhawatirannya dan memastikan keberlanjutan perjuangan, Ho Chi Minh berbagi kekuasaan dengan pemimpin-pemimpin muda yang lebih agresif dan tidak sabar dalam mengambil tindakan. Dan di balik layar, Vietnam Utara juga mengalami pergolakan dan perubahan internal, tidak jauh berbeda dengan kekacauan yang terjadi di Saigon dan Washington. Meskipun begitu, sebagian besar rakyat Amerika hampir tidak mengetahui dinamika yang terjadi di Vietnam Utara. Sementara itu, Politbiro di Hanoi terlibat dalam perdebatan sengit tentang cara terbaik untuk melanjutkan perang. Vietnam Utara menerima nasihat yang bertentangan dari dua pendukung utamanya, yaitu Uni Soviet dan Cina. Uni Soviet mendorong pendekatan damai untuk meredakan ketegangan Perang Dingin, sementara Cina mendesak revolusi global melalui kekerasan. Perdebatan yang berlangsung selama 2 minggu memperlihatkan perbedaan pandangan di antara para pemimpin. Ho Chi Minh yang mendukung strategi Uni Soviet akhirnya kalah suara dari sekretaris pertama Partai Komunis, yaitu Lee Duan yang lebih condong pada pendekatan radikal yang dianjurkan oleh Cina. Ketika waktunya untuk memberikan suara, Ho Chi Minh secara sukarela meninggalkan ruangan. Keputusan ini, meskipun simbolis, secara signifikan melemahkan pengaruh politiknya di dalam Politbiro. Setelah insiden tersebut, kendali penuh atas strategi perang berpindah ke tangan Lee Duan. Ia percaya bahwa tumbangnya Ngo Dinh Diem dan kekacauan yang melanda pemerintahan Saigon adalah peluang emas. Menurutnya, di tahun ini adalah momen yang tepat untuk bertindak cepat dan memperkuat perjuangan melawan Vietnam Selatan. Kemudian Lee Duan mulai menyusun strategi. Ia mengusulkan rencana 2 fase. Fase pertama akan menghancurkan pasukan ARVN dan fase kedua serangan terhadap kota-kota Vietnam Selatan. Para pemimpin partai dan tokoh lainnya yang diduga menentang rencana tersebut akan dikecam sebagai revisionis. Mereka yang menentang akan diturunkan pangkatnya, diberhentikan, dipenjarakan, atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. Situasi ini membuat Ho Chi Minh mulai bimbang, terlebih dengan pernyataan tegas oleh Lee Duan bahwa ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu kemenangan. Selalu online, tetapi tidak pernah membalas Anda, ingin tahu dengan siapa dia mengobrol? Kemenangan akhir. Sementara itu, di garis depan Vietnam Selatan, pasukan ARVN masih terus berhadapan dengan pasukan Vietcong.
Pemberontakan komunis Vietcong sulit ditandingi di dalam hutan karena mereka menguasai medan dengan strategi gerilya yang sangat efektif. Menyadari kekuatan pasukan Vietcong di dalam hutan, Angkatan Udara Amerika Serikat memutuskan untuk menjalankan Operation Ranch Hand. Operation ini sebenarnya telah diusulkan 10 tahun sebelumnya oleh Perancis, tetapi sempat ditolak oleh Amerika. Dan kini Amerika Serikat melaksanakannya dengan menggunakan herbisida yang diproduksi oleh Monsanto untuk menghancurkan tutupan hutan, mengurangi kemampuan Vietcong dalam bersembunyi dan bergerak di medan perang. Dampak dari operation ini sangat menghancurkan, terutama pada ekosistem hutan tropis di Vietnam, termasuk wilayah Delta Mekong di selatan. Operation ini menggunakan herbisida seperti agen orange yang mengandung racun dioksin untuk menghancurkan vegetasi dengan tujuan menghilangkan perlindungan alami pasukan Vietcong. Akibatnya terjadi perubahan lingkungan yang dramatis dengan hutan-hutan hijau berubah menjadi coklat kering atau mati total. Sementara itu, di Vietnam Utara, Ho Chi Minh semakin aktif tampil di depan kamera dunia, terutama setelah mengetahui bahwa Amerika Serikat menjalankan Operation Ranch Hand. Pada saat yang sama, seorang jurnalis mewawancarai Ho Chi Minh mengenai kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di Vietnam. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam? Nous n'avons jamais peur. Comme les Français aussi, on dit que peur n'existe pas. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.